Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fitriana, NIM 1901050774 dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, Banda Aceh. Saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 dan ke-10 mengenai periode keemasan umat Islam yang diampu oleh Bapak Mukhadir Khalidi, SHI MAG. Jadi pada periode keemasan ini ditandai dengan berbagai macam perkembangan bidang ilmu seperti filsafah, pemikiran ilmu kalam, teknologi, pemerintahan, arsitektur, dan berbagai kemajuan lainnya. Jadi kondisi hukum Islam dan perkembangannya belum pernah tercatat dalam sejarah berkembangnya fikih sebagaimana terjadi pada periode ini. Tasarwah fiqhiyah benar-benar memperlihatkan ke dalam orisinalitas yang mengagumkan saat itu, yang menjadi ilmu disiplin. Ada beberapa faktor yang mempunyai andil dalam menghantarkan fiqh menuju era keemasan, yakni faktor-faktornya diantaranya adanya perhatian para khalifah Bani Abbas terhadap fiqh dan para fuqaha. Para fuqaha membatasi gerak mereka yang berani menentang kebijaksanaan pemerintahan Khalifah Bani Abbas. Yang menentang kebijaksanaan pemerintahan Khalifah Bani Abbas malah mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat. Perhatian yang begitu besar misalnya dapat dilihat pada Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab Muwatta kepada kedua putranya, yaitu Al-Amin dan Al-Makmun. Jadi yang kedua ini adalah kebebasan berpendapat. Khalifah Bani Abbas yang besar terhadap fiqh dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad dan fuqaha. Yang ketiga itu adalah banyaknya fatwa pada periode ini. Keempat, kodifikasi ilmu. Dan yang kelima itu adalah tersebarnya perdebatan dan tukar pikiran yang diantaranya para faqih. Jadi pada permulaan masa ini timbul pertukaran fiqh dan perselisihan paham yang meluas yang mengakibatkan stimulasinya kitab-kitab baru di dalam mentasriahkan hukum bagi pemuka-pemuka tasrih ini. Terjadi perselisihan paham ini di masa sahabat dikarenakan perbedaan paham di antara mereka dan perbedaan nas yang sampai kepada mereka. Jadi di poin ke-6 ini adalah membahas masalah pembukuan fiqh atau hukum Islam. Jadi penulisan hukum-hukum fiqhiyah sebenarnya sudah muncul pada akhir pemerintahan Bani Umayyah, yaitu ketika beberapa ulama mulai menulis fatwa-fatwa. Di antaranya adalah mereka karena khawatir lupa atau hilang. Jadi faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah berkembangnya ilmu pengetahuan. Jadi disebabkan oleh hal-hal berikut, yaitu yang pertama itu banyaknya mawali yang masuk Islam. Yang kedua itu adalah berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu adalah adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan dua cara, dicatat dan dihafal. Pembentukan mazhab-mazhab fikih. Taha Jabir Fayyadi Al-Ulwani menjelaskan bahwa mazhab fikih Islam yang muncul setelah sahabat dan khabar at-tabi'in berjumlah 13 aliran, dan ke-13 aliran ini bervariasi dengan aliran ahli sunnah. Jadi tidak semua aliran ini dapat diketahui dasar-dasar dan metode istinbat hukum. Dari 13 aliran ini ada beberapa pendirinya, yakni Ishaq bin Ruwahiyah, Sufyan ibnu Sahih. Mengenai mazhab di dunia, banyaknya tersebar mazhab-mazhab di dunia, tetapi banyaknya penganut mazhab di dunia ini ada 4 mazhab, yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang paling domisili di dunia, yakni sekitaran 45% penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan seperti Pakistan, India, Bangladesh, dan sebagainya. Jadi yang kedua itu adalah adanya mazhab Maliki yang diikuti oleh 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dinomisili di negara-negara Afrika Barat. Dan mazhab-mazhab ini memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk sebagai sumber hukum, karena Nabi hijrah hidup dan meninggal di sana, dan kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis, yaitu di Madinah. Dan poin ketiga ini adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini diikuti sekitaran 28% umat muslim di dunia, dan di antara penganutnya itu adalah di Indonesia,
Irak, Thailand, dan menjadi mazhab resmi yang dianut oleh Malaysia. Dan yang keempat ini adalah mazhab Imam Hambali. Mazhab ini diikuti sekitaran 5% umat muslim di dunia, dan penganutnya itu diantaranya semenanjung Arab, dan merupakan mazhab resmi yang dianut oleh Arab Saudi. Jadi keempat mazhab yang tersebar di dunia ini, mazhab yang paling domisili itu adalah mazhab Hanafi, dan kedua itu adalah mazhab Syafi'i. Di Indonesia sendiri, mazhab yang dianut itu adalah mazhab Syafi'i. Walau demikian, ketika kita bergabung dengan para mazhab yang keempat ini atau para mazhab yang ketiga ini, kita tidak bisa mengatakan bahwasanya oh ini berbeda dengan kita, oh ini berbeda dengan kita. Karena pada dasarnya semua mazhab yang kita anut ini adalah untuk mengatur kebaikan bagi kita semua, dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya.